Untuk peranan perempuan yang kedua di dalam keluarga adalah perempuan itu sebagai istri. Begitu kita sudah dewasa, tentu kita ingin cari pasangan hidup. Nah, jadilah kita sebagai istri. Nah, apa tugas kita sebagai istri dalam Islam? Tentu kita sudah berniat bagaimana kita akan membuat suami kita bahagia. Sebenarnya sama-sama berjanji tuh bahwa suami berjanji akan membuat istri bahagia dan istri juga berjanji akan membuat suaminya bahagia. Insya Allah kalau ini dilakukan akan berbahagialah keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, apa peran kita sebagai istri? Coba kita lihat bagaimana Khadijah, ya, kita ingat sejarahnya bagaimana Khadijah sebagai istri Rasul. Tatkala Rasul itu dalam keadaan kesulitan, Khadijah mengorbankan semua hartanya. Waktu diadakan boikot oleh orang-orang Arab, musyrik Arab itu, orang kafir Arab, sehingga tidak ada terjadi jual beli dengan umat Islam yang waktu itu masih sedikit sekali. Khadijah rela menghabiskan seluruh hartanya untuk menolong Islam dan umat Islam. Luar biasa Khadijah. Jadi tatkala suaminya atau Rasulullah dalam keadaan kesulitan, beliau siap untuk membantu. Tatkala Rasulullah dalam gundah gulana, ketika Rasulullah mendapat wahyu yang pertama kali, beliau menggeletar. Pulang seakan-akan demam badan beliau. Sampai-sampai beliau bilang, zammiluni, 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 selimuti aku, selimuti aku. Panas dingin kayak kita demam, ya, panas dingin, menggeletar. Lantas Khadijah lah yang datang menenangkan beliau. Beliau selimuti, kemudian beliau kasih kata-kata yang menyenangkan beliau. Ya Muhammad, ya wahai suamiku, nggak mungkin Allah menyanyiakanmu, nggak mungkin Allah menghinamu. Engkau adalah yang suka bersilaturahmi, suka menolong orang yang susah, menyenangkan hati orang yang lagi gelisah. Akhirnya Siti Khadijah membawa Rasulullah kepada pamannya. Ada satu riwayat mengatakan kepada sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Oleh Waraqah bin Naufal dikatakan, tenanglah wahai Muhammad. Aku yakin bahwa yang datang kepadamu itu adalah yang telah datang kepada Musa alaihissalam. Yang telah datang kepada Nabi Musa untuk menyampaikan wahyu dan untuk pertanda bahwa beliau telah diangkat jadi Rasul. Andai kata aku hidup di masa itu, aku akan menolongmu ya Muhammad. Yaitu tatkala kau akan diusir oleh kaummu. Tak cukup Khadijah saja dibawanya kepada orang yang dia rasa bisa menenangkan suaminya. Jadi tatkala suami gundah gulana, istri tampil untuk menenangkannya. Tatkala suami terpuruk atau gagal dalam suatu usaha, si istri bisa juga akan datang, akan hadir untuk memberi semangat kepada suami. Jadi memang luar biasa. Kita lihat kalau seorang suami istrinya pergi atau istrinya meninggal, pasti seorang suami akan menikah lagi. Karena dia tidak bisa hidup, payah untuk hidup tanpa seorang istri. Tapi kalau seorang istri meninggal suami, masih bisa dia bekerja dan mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang insya Allah diridhoi Allah, anak-anak yang solih dan solihah. Kita tidak menyalahkan kalau suami itu atau suami yang ditinggalkan istrinya itu menikah lagi. Memang seperti itulah kodratnya. Berbeda dengan perempuan. Sepertinya perempuan ini lemah, tapi bukan lemah dalam tanda kutip ya, lemah lembut, tetapi dia bisa memberi semangat, bisa menyenangkan, bisa menjadi pendamping bagi suaminya, atau katakanlah mitra bagi suami dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Menjadi mitra suami membangun rumah tangga yang berbahagia, mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang solih dan solihah,
sukses dunia akhirat, berbahagia dunia dan akhirat. Kita lihat sahabat-sahabat, janganlah sampai kita seperti kebanyakan para perempuan sekarang, jangankan untuk membantu suami, malah setiap kali suami pulang mungkin minta belikan gelang, minta belikan apa ya. Nah, karena suami udah berhasil, sudah punya banyak uang, bahkan kadang-kadang uangnya nggak cukup pun, banyak tuntutan dari suami, dari istri, sehingga kadang-kadang suami terpaksa korupsi kalau dia punya jabatan atau apalah yang dia bisa untuk mengikuti kemauan istri. Karena memang suami ini selalu ikut, bahkan ada istilah suami takut istri. Mudah-mudahan para pemirsa kita tidak termasuk yang itu. Jadilah kita suami yang menjadi kepala keluarga, bermitra bersama istri, sehingga jadilah anak-anak menjadi anak-anak yang berbahagia. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Kemudian yang ketiga, di dalam keluarga kita bisa jadi seorang ibu. Setelah kita punya anak, kita jadi seorang ibu. Bagaimana sikap kita kepada sebagai seorang ibu? Hendaklah kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang kelak berhasil, sukses dan berbahagia dunia dan akhirat. Sebagai ibu, kita harus jadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Kita besarkan anak-anak kita, kita pelihara anak-anak kita, kita beri makan dan pakaian dari yang halal. Jangan sampai karena kekurangan penghasilan kita malah jadi berbuat sesuatu yang mendatangkan rezeki yang tidak halal atau syubhat. Jadi kita harus jaga, karena makanan yang haram akan sangat berpengaruh kepada tingkah laku anak dan keberhasilan anak nantinya. Bagaimana dia jadi anak yang soleh kalau dia makan dari yang haram, berpakaian dari yang haram, dan dididik secara haram. Mari kita jaga. Jangan sampai anak-anak ini menjadi anak-anak yang kecewa. Jadi kita didik anak-anak menjadi anak-anak yang berbahagia kelak di dunia dan di akhirat.